Selamat sore anak-anak, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sudah siap semua ya? Sudah rapi, berpakaian yang rapi, sudah tidak ada yang ngantuk, sudah siap semua untuk beribadah ya? Kita sama-sama bangkit berdiri, kita memujikan nama Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sikap berdoa, tangan dilipat, tutup mata. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Satu kali lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Anak-anak ikuti tante berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena sampai pada sore hari ini Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami untuk kami bisa beribadah, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kalau ada teman-teman yang belum siap untuk beribadah, Tuhan, Engkau memberikan mereka semangat, kekuatan untuk beribadah pada sore hari ini. Kami tahu kuasa iblis tidak suka kalau kami memuliakan Engkau. Kami bersatu mengusir kuasa iblis yang coba mengganggu saat kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dalam hati, pikiran kami, dalam ruangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, silakan duduk. Selamat sore, anak-anak sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Sudah siap semua ya? Sudah tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang malas-malas, sudah berpakaian yang rapi. Ya, kita sama-sama memuji nama Tuhan. T-A-A-T, taat. Kemudian dilanjutkan lagi dengar-dengaran ya. Tepuk tangan semua ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Berdiri. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus.
dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T-A, dengar-dengaran, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T-A, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Silakan duduk. Ya, Tante bacakan pengumuman. Ibadah sekolah minggu, hari Minggu jam 4 sore. Jangan terlambat ya. Jadi anak-anak siap sebelum ibadah dimulai. Sudah siap dengan HP, laptop ya, dengan TV-nya. Kemudian anak-anak menggunakan pakaian yang rapi. Kalau anak-anak mengikuti orang tua beribadah secara online di rumah, anak-anak tetap tertib ya, tidak mengganggu orang tua saat beribadah ya. Kita pujikan satu lagu lagi, Setia-setialah. Ya, kita bangkit berdiri. Pertama nyanyi biasa dengan tepuk tangan, kemudian dengan gerakan. Kita bangkit berdiri. Setia-setialah, setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia pakai gerakan akhir. Setia-setialah, setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Dengan tepuk tangan. Setia-setialah, setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai akhir. Anak-anak duduk kembali ya. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu lagi, Kemurahan Samuel Kecil. Mari anak-anak berdiri ya. Berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Satu kali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kita sama-sama berdoa, tirukan Tante berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan,
berikan kami kerendahan hati untuk kami bisa menampung firman-Mu. Berikan kami Tuhan untuk suka merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, supaya firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami. Kami Tuhan merasa lemah, tidak berdaya tanpa Engkau hadir dalam ibadah kami. Urapi kami Tuhan, kuasai hati kami dan pikiran kami. Berikan kesungguhan saat kami mendengarkan firman-Mu. Jauhkan kami dari roh ngantuk, roh main-main. Biarlah taburan firman-Mu dapat kami terima. Kami usir kuasa setan yang coba mengganggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu taat dan setia. Arti taat yaitu patuh, tunduk, dan penurut. Itu arti taat. Yesus sudah lebih dahulu taat sampai rela mati di kayu salib. Kemudian arti setia. Setia itu adalah tekun. Kita tetap bertekun dalam ibadah. Ya. Nah, untuk taat dan setia, kita harus melepaskan egois, kemauan sendiri, kemudian tidak menuruti keinginan daging. Berarti kita harus menyerah. Ya. Kalau orang tua, kakak, guru, tante, om menasehati untuk kebaikan supaya jadi anak baik, ya, anak yang pintar, maka anak-anak bisa berkata, iya mama, iya papa, ya om, ya guru, ya tante, ya om, ya, iya kakak. Nah, terlebih lagi kepada suara firman Tuhan yang saat ini kita dengar, ya. Kita yakini, kita dengar, kita yakini, dan untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya hidup rohani kita bertumbuh. Ya, bertumbuh dan bertumbuh, kemudian dibaharui, disucikan, walaupun kita saat ini beribadah di rumah, ya, bukan kesempatan untuk bermain-main, malas-malasan, karena tidak ibadah di gereja, tidak ya, tidak seperti itu. Anak-anak tetap dengan sungguh-sungguh beribadah, ya, karena Tuhan hadir di mana kita berada, di mana kita menyebut nama Yesus, dalam nama Yesus, Yesus ada, hadir dalam ibadah kita. Ya. Jadi Tuhan hadir dalam setiap ibadah, Dia melihat dengan jelas, ya. Kalau kita sungguh-sungguh mau berubah, mau dibaharui, disucikan, dan yang terutama yang seringkali Bapak Gembala katakan, terserah Engkau Tuhan. Nah, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita hanya berkata, terserah Engkau Tuhan, Tuhan berfirmanlah. Ya. Kita akan baca di dalam Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Ya. Tante bacakan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini?
Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, di sini bejana tanah liat di tangan tukang periuk. Bisa ditunjukkan gambarnya ya. Nah, itu tukang periuk ya. Dan mengerjakan satu bejana. Nah, itu ya. Nah, dari apa? Dari tanah liat. Anak-anak pernah ya mengerjakan untuk pekerjaan rumah. Kalau tante dulu pernah ya mengerjakan dari tanah liat ya. Sulit-sulit gampang, kadang-kadang rusak ya. Langsung amber semua ya. Sudah tidak berbentuk ya, sudah dibentuk nggak bisa lagi berbentuk. Nah, sulit sekali ya membentuk. Nah, apabila rusak dibentuk ulang ya. Jadi dari gambar yang satu ini ya, tanah liat itu sangat lemah. Tidak ada artinya. Mudah pecah ya, mudah hancur, rusak ya. Jadi kita hanya mengharapkan tukang periuk yang ahli yang mengembalikan ya, supaya bisa membentuk kembali ya, menjadi bejana yang baik. Nah, dalam Yeremia 18 ayat 6 tadi kita baca ulang ya. Kita baca ulang Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Ku itu berarti Tuhan. Hai kaum Israel. Ya. Jadi kehidupan kita yang lemah ya. Kehidupan kita yang lemah tidak ada artinya ya. Gampang rusak. Rusak itu apa artinya? Rusak artinya itu berantakan, kacau ya. Rusak itu artinya berantakan, kacau. Jadi artinya kehidupan kita seperti tanah liat yang sangat lemah ya. Sulit untuk diatur. Nah, kalau di rumah anak-anak yang sulit untuk diatur oleh orang tuanya bagaimana? Orang tuanya sedih apa tidak? Sedih, ayo mandi. Kak, main game dulu. Ayo tidur, enggak, belajar dulu. Nah, itu sulit diatur ya. Nah, kalau anak-anak yang bandel, nakal, sulit diatur. Sedih enggak orang tua? Nah, jadi kalau anak-anak suka melawan, tidak setia dalam ibadah, ya, sulit diatur. Oleh karena itu, bejana tanah liat yang lemah ini, sesuai dengan judul tadi, taat, berarti patuh, nurut, ya, patuh, nurut, tunduk. Nah, kalau di rumah orang tua jasmani kita menasihati kita, berarti kita harus apa? Patuh, nurut. Kalau dalam hal yang rohani, kita harus taat kepada firman Tuhan, patuh, nurut, ya, tunduk kepada firman Tuhan. Jadi taat kepada firman Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan bejana yang rusak tadi. Kehidupan kita yang rusak tadi, yang banyak dosa tadi, hanya Tuhan yang sanggup membentuk hidup kita yang rusak ya. Jadi dengan taat dan setia dalam ibadah kita bisa dibentuk ya, kita bisa disucikan. Yang terutama bertobat. Kalau yang dulu kita suka berbuat jahat, ya, kehidupan kita rusak, kita bisa bertobat hanya melalui tunduk, taat, patuh kepada firman Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, contoh kedua, api tukang pemurni logam. Kita baca dulu ya, Maleaki 3 ayat 2 sampai 3. Ya, contoh kedua ya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ayat 3,
Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, contoh gambar yang kedua ya Om. Nah, itu apa yang terlihat? Ada tukang pemurni logam. Yang dibutuhkan apa di sini? Adalah api. Nah, kalau untuk emas ya, pemurni logam, logam mulia itu berarti emas ya. Kalau tugas api bukan untuk menghancurkan emas, tapi memurnikan emas. Jadi semakin panas ya, nyala apinya, semakin terlihat mana yang asli dan mana yang palsu. Jadi mana yang murni dan yang tidak murni. Anak-anak mungkin sudah dipakaikan kalung, cincin, anting, emas sama oleh orang tuanya ya. Nah, proses pembuatannya seperti itu ya. Jadi kalau tante lihat di pasar itu ya, kalau bikin emas itu pakai itu jos-jos emas api itu, dia bisa dibentuk ya. Panas. Sakit nggak kalau panas? Kita aja kena panas sedikit sudah aduh sakit itu ya. Sudah sakit. Nah, kalau anak-anak mungkin mau berubah ya, walaupun sakit, tante mau berubah walaupun sakit ya, sakit bagi daging, tapi kalau kita mau dibentuk hasilnya akan indah ya. Nah, kenapa emas ini kok harus dibakar? Pemurni logam ini harus menggunakan api. Karena apa? Supaya logam ini tidak tercemar, ya, tidak gampang kotor. Nah, apa arti cemar? Cemar artinya kotor, ya, kena polusi, rusak, tidak baik lagi. Jadi kalau emas yang palsu itu udah gampang, sudah tidak ada artinya ya. Kalau mau yang asli, yang murni, nah harus melalui api yang panas. Nah, jadi supaya menghindar cemar tadi itu dari polusi, kena kotoran ya. Nah, apa arti dari api secara rohani? Api adalah api Roh Kudus yang memurnikan kita dari kecemaran. Nah, cemar tadi banyak berbuat dosa, banyak berbuat jahat kepada sesama, pada orang tua. Kalau kita mau rendah hati, kita mau berubah, kita mau jadi suci, ya, maka api Roh Kudus sanggup membaharui kita. Asal satu yang penting kita mau mengaku dengan tulus dan rendah hati segala kerusakan, kekotoran dosa kita walaupun sakit bagi daging. Kalau kena api pasti sakit ya. Nah, Tuhan Yesus sang pemurni logam sanggup menolong mengangkat kita dari ketenggelaman. Sekarang contoh yang ketiga yaitu sabun tukang penatu. Kita baca ulang lagi Malayaki tadi pasal 3 ayat 2. Ya, Malayaki 3 ayat 2. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Nah, anak-anak mungkin sudah sering lihat orang tuanya mencuci baju ya. Kalau penatu itu tukang cuci baju. Nah, ini ya gambarnya ya. Tukang cuci baju, pakaian, pakai apa? Pakai sabun. Kalau pakaiannya kotor harus disikat ya menggunakan sabun. Kalau ndablek sekali kotornya harus diapa? Dikucek terus ya, disikat terus. Ya. Supaya bersih. Ya. Nah, kalau pakaian kita setelah dicuci bersih kemudian perlu diapain lagi? Biar enggak kusut, rapi setrika. Nah, begitulah kehidupan kita, ya. Pakaian adalah kehidupan kita. Perbuatan kita yang seringkali kena noda, ya.
Sabun itu membersihkan noda sifatnya ya. Ya. Untuk arti rohani, kena noda yaitu noda dosa, debu, ya. Dosa mulai dari apa? Perbuatan, perkataan kotor, pikiran kotor. Nah, perlu dibersihkan oleh apa? Perlu dibersihkan oleh firman Tuhan, ya. Secara apa? Masa pakai baju satu kali, kemudian dicuci, terus dipakai lagi? Gak usah dicuci mah udah. Gak mungkin kan? Apalagi kalau anak-anak suka main bola, kotor, dicuci lagi. Jadi kalau membersihkan baju, mencuci baju bukan satu kali, dua kali, terus menerus. Sama kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu secara terus menerus. Firman penggembalaan itu terus menerus kita dengar. Gak sekali, sekali aja saya mau sekolah minggu depan gak sekolah minggu lagi, capek, malas. Nah enggak ya, kalau hidup kita mau bersih, mau disucikan terus, setiap saat ya, diulang-ulang firman Tuhan itu disampaikan, jangan nakal, sungguh-sungguh dengar firman ya, supaya apa? Hidup kita ini bersih, disucikan oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak mau disucikan berarti sudah tidak setia dalam ibadah. Ya, ada di judulnya tadi taat dan setia. Taat kepada firman Tuhan, setia itu tekun beribadah. Ya, jadi harus sungguh-sungguh. Tidak hari ini ibadah, minggu depannya tidak. Enggak ya. Anak-anak yang baik, yang suka mendengarkan firman Tuhan berarti anak-anak yang mau berubah. Ya. Supaya kelakuan kita bersih, suci. Nah, kalau kita selalu merasa kecil, ya, bukan merasa gagah, aku kuat, aku hebat. Bagaimana firman bisa ada dalam kehidupan kita? Tidak mungkin ya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita ini kecil, seperti tanah liat tadi tidak berdaya, ya, lemah, ya. Terus yang kita lakukan hanya apa? Terserah Engkau Tuhan, kita bisa mengulurkan tangan. Hanya itu yang kita bisa lakukan ya. Terserah Engkau Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong kehidupan kami. Yang banyak noda, dosa, kotoran ya, cemar ini ya. Nah, hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong kehidupan kami. Ya. Maka kalau kita merasa hidup kita ini lemah, kita jadi apa? Biji matanya Tuhan yang bagaikan nyala api, kita tetap setia berkobar-kobar ya. Kita baca Mazmur 119 ayat yang terakhir ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda itu berarti kita ya, muda dalam hal yang rohani ini ya, mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, kita menjaga hati kita hanya melalui firman, ya, menjaga sesuai dengan firman-Mu, supaya kelakuan kita bersih. Kalau kelakuan tidak bersih, tidak bisa, ya. Tuhan mau menjaga kita, menolong kita supaya kelakuan kita bersih. Hanya kita bisa taat, patuh kepada firman Tuhan, ya, kepada orang tua kita yang di rumah, ya, terutama juga ya, yang kelihatan. Kalau yang kelihatan aja kita sudah tidak taat, tidak patuh, bagaimana lagi dengan yang di atas, perkara di atas yang rohani, ya. Kemudian kita tekun, ya, walaupun tidak ibadah di gereja, kita masih tetap ibadah online. Anak-anak tetap tekun, ya, dengan berkobar-kobar. Wah, berkobar-kobar itu seperti api tadi ya, api pemurni logam itu berkobar-kobar terus dia untuk panas ya, supaya panas terus biar emas ini jadi murni. Nah, walaupun sakit bagi daging kita ya. Nah, jadi kita harus tetap taat setia supaya kita bisa menjaga hati kita untuk tetap bersih ya. Kita senantiasa bisa disucikan, dibaharui dari hari ke hari. Hasilnya ya, kalau kita taat dan setia, tangan Tuhan terulur ya, dia mengulurkan tangannya kepada kita, menolong, mengangkat kita. Kemudian bejana yang rusak tadi
dibentuk menjadi indah menurut pemandangan Tuhan. Kemudian hasilnya lagi, hidup kita dalam naungan, dalam genggaman Tuhan. Nah, bersyukur ya, kita mendapatkan firman yang terus menerus kita dengar. Ya, walaupun kita masih ibadah secara online, kalau kita dengan sungguh-sungguh beribadah, Tuhan hadir. Tuhan mau mengubah kehidupan kita. Dia menguatkan kita, ya, menghadapi krisis, badai, gelombang saat ini yang menghantam dunia. Apa kemampuan kita? Kita tanah liat, tidak kuat apa-apa, tidak bisa apa-apa. Hanya kita bisa mengharapkan uluran tangan Tuhan, ya. Kita tetap kuat, teguh hati, berkobar-kobar senantiasa dalam ibadah dan pelayanan kita. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita menyanyikan satu lagu, Bapa terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita berdoa ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita sama-sama berdoa, Tante berdoa sendiri ya. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa merasa lemah, merasa rendah hati. Untuk kami bisa mengaku segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Untuk kami tetap setia dalam ibadah pelayanan kami. Berikan kami ketaatan Tuhan, berikan kami kesetiaan dalam menghadapi banyak masalah yang kami hadapi. Tuhan kuatkan kami melalui firman yang sudah kami dengar. Untuk kami bisa berubah, untuk kami bisa berbuah, untuk kami dibaharui dan disucikan. Terima kasih Tuhan, Engkau beserta dengan kedua orang tua kami, Engkau berkati dalam pekerjaan kedua orang tua kami. Engkau beri kesehatan kepada kami semua, untuk kami bisa tetap setia berkobar dalam beribadah melayani-Mu Tuhan. Banyak masalah yang kami hadapi, namun Engkau tetap memperhatikan kami, menggenggam kami, menaungi kami dengan naungan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu tertanam kuat dalam kehidupan kami masing-masing. Ada yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Ada yang malas, Engkau berikan mereka kekuatan, semangat untuk bisa beribadah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau telah beserta dengan kami dalam ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Sampai berjumpa di minggu depan jam 4 sore ya. Terima kasih.